Iya, Pak Jokowi 14 jam sebelum demo panggil menteri-menteri untuk memberitahu jadwal pemilu. Dan itu hari Minggu, ngapain itu? Jadi dia takut ketika dia tahu bahwa demo itu serius, besar. Jadi Pak Jokowi akhirnya bicara karena dia takut pada massa, bukan pada konstitusi. Seandainya yang demo 2-3 orang, beritanya itu nggak ada tuh Pak Jokowi akan panggil rapat itu tuh. Kan ini soal permainan psikologi aja kan. Karena itu mahasiswa menganggap gila nih orang nyogok kita apa. Dan di belakang pikiran mahasiswa ada social text yang menganggap bahwa Pak Jokowi itu pembohong. Oke, udah jelas kan dikatakan pertama kali di harian Kompas. Iya dia katakan, tetapi akibatnya nggak ada. Tetap relawan di bawah itu kebulatan tekad, Caimin segala macam masih ngomong tentang peluang, masih bisa, apalagi soal big data tuh. Kan Pak Jokowi istilahnya kasih tacit agreement. Persetujuan diam-diam. Baru 14 sebelum demo baru dia putuskan nggak boleh itu. Lain kalau misalnya, saya terangkan ya psikologinya. Kalau agak pinter orang istana. Pak Jokowi bilang, saya kumpulkan untuk kita bicara tentang demo besok. Dan karena itu ini darurat, maka saya panggil hari Minggu itu. Jadi betul-betul kedaruratan. Karena darurat, maka hanya yang terlibat dengan politik yang saya undang. Lalu orang mungkin bertanya, Pak Luhut di mana? Pak Luhut akan saya tugaskan hal yang lain besok tuh. Mungkin mau di reshuffle atau mau dipecat. Lalu orang mengerti, oh Pak Jokowi tahu bahwa akan ada akibat. Itu kan nggak ada kan. Jadi dungu sebetulnya strategi istana itu. Kedunguan itu yang dibaca oleh mahasiswa sebagai sogokan. Dia udah persiapin demo ini dari 2 bulan lalu. Kan sudah berkali-kali partai politik Gak ada soal partai politik. Pak Jokowi yang orang buktinya kan seperti kita lihat Budas lihat itu aspirasi masyarakat kok. Iya karena itu Pak Jokowi juga menumpang pada soal itu kan. Kan Pak Jokowi yang bilang sih kalau aspirasi masyarakat kenapa? Boleh aja kan. Jadi konsistensi ucapan presiden itu menghina intelijen mahasiswa. Mahasiswa itu otaknya pintar. Jadi dia tahu ini orang nih mau nyogok apa. Gampangnya begitu tuh, kalau saya ucapkan dengan cara yang sangat kasar. Bung Hasan? Ya sebenarnya kan pemerintah itu sudah memberikan sinyal-sinyal ceasefire lah. Gencatan senjata. Udah tahu masyarakat kan mau demonstrasi. Sinyal gencatan senjata pertama adalah ketika rapat paripurna itu. Ketika diselipkan pesan sambil memarahi menteri. Bahwa tidak ada lagi cerita bicara soal penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan. Kemudian sinyal kedua adalah ketika hari Minggu itu rapat tiba-tiba membahas soal penjadwalan pemilu dan pelantikan komisioner KPU dan Bawaslu. Sebenarnya dalam banyak hal, mungkin 80%, 90% menurut saya berhasil menurunkan tensi. Pesan itu ditangkap kok. Karena menurut Anda kalau itu nggak ada lebih besar lagi demo? Kalau itu nggak ada menurut saya tensinya akan jauh lebih tinggi. Pesan itu ditangkap, tapi kan demonstrasi ini memang sudah disiapkan jauh-jauh hari. Dan memang bahan bakarnya tidak hanya sekedar 3 periode, tapi ada juga kelangkaan. Dan tingginya harga minyak goreng, ada rencana kenaikan BBM, dan itu kan bahan bakarnya tidak hanya satu. Jadi karena sudah disiapkan jauh-jauh hari, kemudian ya sudah demonstrasinya harus